Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa sekalian. Bertemu lagi dengan saya Sugiarjo. Kali ini kita akan membahas tentang satu materi IPA kelas 8 untuk semester ganjil, yaitu gerak benda. Apa sih gerak benda itu? Nah, perhatikan, ada berapa hal yang kita harus lihat di alam semesta ini. Contohnya ini. Nah, itu ada burung-burung yang sedang terbang. Lalu kita lihat juga awan yang terus bergerak dari satu tempat lain. Nah, ada juga ini nih, orang sedang naik sepeda. Dia bergerak bisa dari rumah menuju ke suatu tempat kerjanya atau ke sekolah dan sebagainya. Nah, ini semuanya bergerak. Dan alam ini pun bergerak. Kita pun bergerak. Kita berjalan, berlari, kita duduk, terus kita pindah tempat, dan sebagainya lah. Nah, itu semua bergerak. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bergerak? Bergerak, suatu benda adalah berubahnya posisi suatu benda dari satu tempat ke tempat lainnya. Siswa sekalian, kita lanjutkan lagi materi kita yang berkaitan dengan gerak benda. Kali ini saya ingin membahas tentang syarat-syarat suatu benda dikatakan bergerak. Yang pertama, suatu benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan dari titik acuannya. Jadi contohnya, ini ada suatu kendaraan di mana dia berawal dari titik A, dia lalu bergerak ke titik B, dan dari titik B, dia bergerak lagi ke titik C. Titik A adalah acuan awal suatu benda bergerak sampai pada akhirnya ke titik C. Syarat kedua, suatu benda dikatakan bergerak manakala titik yang tadi acuannya adalah suatu titik untuk mulai pengukuran perubahan kedudukan benda. Nah, contohnya, di sini ada titik awalnya yaitu titik A, di mana titik A ada awalnya dan titik E adalah akhirnya. Nah, titik-titik yang dilalui oleh suatu benda ketika bergerak disebut lintasan. Contohnya, nah ini ada kereta, dia bergerak dari dalam satu lintasan, di mana dalam lintasan itu ada titik-titik yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, lintasan ini atau lintasan pada kereta ini merupakan arah suatu tujuan dari titik A sampai mungkin nanti di titik E atau dari satu stasiun ke stasiun berikutnya. Nah, berikutnya, gerak dapat dikatakan sebagai perubahan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Dimana kalau kita contohkan, kita ingin bergerak atau berpindah dari Jakarta ke Bogor, maka di sini ada gambar, ada berapa pilihan, dengan waktu tempuh yang berbeda, jaraknya pun berbeda. Contohnya di sini saya ambil adalah yang ada di Google Map, di mana jarak tempuh dari Jakarta ke Bogor ada 87 km. Jarak tempuhnya atau waktu tempuhnya adalah 1 jam 48 menit. Nah, ini yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan kriteria benda yang bergerak. Terima kasih.